Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus karena penyertaan-Nya, karena perlindungannya sehingga kita ada sampai saat ini. Berbahagialah, bersukacitalah kita karena kita punya Tuhan Yesus. Kita punya kepastian yang luar biasa. Saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia telah mati, tapi Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di video kali ini saya akan berbicara tentang jangan menghakimi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kebanyakan orang hobinya hanya suka menghakimi orang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan berbicara tentang hal ini agar supaya menjadi berkat bagi kita. Kita tidak boleh menghakimi karena hak penghakiman itu adalah Tuhan. Karena kalau kita kembali kepada diri kita semua, kita, saudara, adalah orang yang berdosa. Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia hilang kemuliaan Tuhan, semua sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita menghakimi orang lain, padahal kita adalah orang berdosa, kita tidak boleh. Karena hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan untuk menghakimi manusia. Janganlah kita menjadi penghakim atau kita menghakimi orang lain. Padahal juga banyak kali kita hobi kita menghakimi orang lain, padahal diri kita sendiri lebih parah daripada orang lain. Nah, ayat firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 13 juga ada kaitan dengan firman Tuhan ini. Dia katakan begini, Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan, bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya, tapi aku berusaha melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita punya masa lalu. Masa lalu apa? Gelap? Banyak. Masa lalu yang kita alami dalam dunia ini. Mungkin masa lalu kita adalah kita pernah mengalami masa yang sukar, rumah tangga kita yang lalu itu runtuh. Bahkan kehidupan saya pribadi, kita, masa lalu kita, kehidupan kita begitu gelap, saudara. Mungkin ada juga masa lalu yang ada di dunia kegelapan. Atau obat-obatan, saudara. Atau kehidupannya di pub, diskotik. Atau masa lalu dia adalah kejahatan-kejahatan dia lakukan adalah kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti seorang pembunuh. Atau masa lalu Anda adalah masa lalu yang kelam. Masa lalu di mana hidupmu atau masa lalumu adalah engkau mengandalkan kekuatan dunia atau kuasa perdukunan lah, begitu saudara. Dunia hitam. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, atau Anda pernah masuk penjara atau mantan narapidana. Masa lalu yang gelap lah, saudara. Rumah tangga yang hancur, hidup kita tidak berarti. Bahkan kita masuk kepada masa yang sukar, masa yang berat. Bahkan kita berkata hidup saya tidak berguna, tidak lagi tidak ada artinya. Masa depan saya hancur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau mengalami masa yang sukar. Atau rumah tangga engkau mengalami namanya broken home. Atau engkau mengalami engkau ditinggalkan suami. Atau engkau ditinggalkan istri sebaliknya. Atau anak-anakmu mengkhianati engkau. Atau orang tua menyakiti engkau sebagai anak. Itu masa lalu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi saya ingin menyampaikan kabar yang sukacita hari ini. Kabar memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalumu, saudara. Masa lalu gelap apapun yang kau sudah alami, yang kau sudah pernah hadapi dalam dunia ini, itu adalah masa lalu. Tetapi yang Tuhan Yesus mau sekarang adalah Matius 11 ayat 28. Dia berkata, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah dalam Kristus, kita sudah dalam Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dosa apapun yang kita sudah lakukan, saudara, Tuhan melepaskan semua itu. Atau masa lalumu hidup dalam perjudian, hidup dalam persinahan, free sex, narkoba, obat-obatan yang luar biasa. Masa lalu, pokoknya saya simpulkan adalah masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, yang seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Engkau mengalami jalan buntu yang luar biasa.
Saudara, tidak ada lagi pengharapan. Orang-orang yang kau harapkan untuk menjadi kekuatan bagi engkau pergi meninggalkan engkau. Nah, saudara, ketika engkau bertobat, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau menjadi orang yang dahsyat luar biasa dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang menghakimi masa lalu kita. Contohnya, ketika orang mengenal engkau 2 tahun lalu, 2 tahun lalu atau 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu atau 2 bulan lalu, orang tahu engkau adalah seorang pengecut, atau engkau seorang penjudi, atau engkau seorang playboy, atau engkau seorang narkoba, atau engkau seorang preman, saudara. Janganlah kita, saudara, menghakimi orang masa lalu orang itu. Karena banyak orang menghakimi menghakimi orang ketika dia mengenal orang itu masa lalunya, saudara. Padahal dia tidak tahu pada hari ini dia sudah bertobat. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita berusaha menghakimi orang masa lalunya, masa lalu yang kelamnya. Kita mengenal dia adalah seorang penjudi kah, atau narkoba kah, atau pengkhianat kah dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berusaha berpikir kehidupannya yang lalu, padahal hari ini dia sudah bertobat. Saya juga jujur, saudara, saya mantan narapidana. Saudara, masa lalu saya masa lalu kelam, saudara, masa lalu gelap, saudara. Bahkan sebenarnya pada waktu posisi itu tahun 96, pada waktu di pengadilan, saya masih ingat itu diadili. Sebenarnya 5 tahun saya harus masuk penjara. Tetapi itu masa lalu yang luar biasa berat. Dan kalau bicara perdukunan, saya pernah belajar sampai, saudara, masuk di dalam air selama 12 hari 12 malam. Karena ingin mendapatkan ilmu-ilmu hitam, ilmu yang luar biasa. Contohnya 12 hari 12 malam harus ada di dalam air, saudara, untuk mendapatkan ilmu yang namanya meringankan tubuh dan ilmu menghilang, saudara. Nah, ini masa lalu saya. Masa lalu saya sudah dikuburkan. Janganlah manusia menghakimi kehidupan masa lalu orang lain. Yang kau kenal dulu, dia seperti ini, dia penipu. Itu kehidupan masa lalunya. Sekarang, dia sudah bertobat, saudara. Janganlah menghakimi orang lain dengan masa lalunya. Masa lalunya yang gelap. Saudara, dia sudah diberikan pertobatan oleh Tuhan. Masa lalu sudah berlalu. Kita sudah ada dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Dulu kita adalah hamba dosa, kata firman Tuhan. Roma 6 ayat 17-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan, karena yang dulunya kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Tuhan telah pindahkan kita, Yohanes 5 ayat 24, dari kematian kepada kehidupan, dari gelap kepada terang yang ajaib. Yang dulunya kita tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Yang dulunya kita tidak ada harapan, sekarang memiliki harapan yang luar biasa. Tuhan sudah ubahkan kita. Tuhan sudah ubahkan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Oleh sebab itu saya sudah katakan tadi, ketika Tuhan masih berikan kesempatan, layanilah Tuhan, berbuatlah baik, berusaha menabur kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena masa lalu kita sudah begitu banyak menyakiti Tuhan. Tiba saatnya ketika Tuhan masih berikan kesempatan dalam hidup Anda kepada kita semua, marilah kita melayani Tuhan, atau apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita semua, pekerjaan, usaha kita, atau talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita sebaik-baiknya kita menambah kebaikan, terus menambah kebaikan. Dengan banyaknya kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menabur kebaikan. Banyak kali saya katakan, menabur kebaikan adalah investasi yang tidak pernah akan gagal dalam hidup kita semua. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah menghakimi masa lalu orang lain, karena hari ini dia sudah bertobat menjadi orang yang luar biasa. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dari setiap kehidupan yang dulu, masa yang kelam, penuh kutuk, penuh dengan kegagalan. Kami yang tidak berguna, Tuhan sudah membuat kami menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Terima kasih, aku berdoa, orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepas, dan orang mengalami masa pergumulan Tuhan selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Jika engkau diberkati oleh khotbah atau firman Tuhan ini, jika engkau dikuatkan, bagikan, sharekan khotbah ini. Dan juga saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa subscribe video YouTube channel ini biar menjadi berkat bagi banyak orang, karena dengan engkau juga membagikan jadi kekuatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.